Panji. Ya, mensrea. Banyak banget. Sepertinya tuh kayak apa ya? Dia nyebutin dosa-dosa semuanya, terus kita ketawain bareng-bareng gitu loh. Tapi kalau gue sih yang lucu tuh kemarin tiba-tiba ada aliansi NU yang mengatasnamakan muda NU dan muda Muhammadiyah tiba-tiba ngelapor ke polisi soal mensrea. Dan barang buktinya yang lucu nih, ini kita bedain atau tuh. Barang bukti yang lucu tuh tiba-tiba sebuah video yang ditaruh di flash disk, padahal mensreanya di Netflix. Berarti dia ngelaporin video bajakan. Iya. Yang ngelaporin juga harusnya udah kena pasal pembajakan. Dan dia ternyata bukan mewakili NU atau Muhammadiyah. Dan sekarang minta damai. Dan sekarang dia berupaya minta damai. Pasalnya udah berlapis tuh. Pencemaran nama baik, salah laporan. Terus tiba-tiba salah laporan tuh nggak ada hukumnya sih. Tapi tiba-tiba pasal pembajakan. Barang buktinya flash disk. Peci merah, silahkan. Ini adalah panggungmu. Kalau untuk komika Mas Panji kebetulan dulu pernah hubungin saya waktu beliau sebelum datang ke podcast lah. Ngomong ke saya, Mas bisa datang ke podcast inilah. Oh bisa, timnya yang hubungin saya. Oh bisa Pak gitu. Untuk apa ini? Oh untuk itu setahun yang lalu lah. Tour dengan tema mensrea. Oh boleh, kan ada beberapa podcast yang dihadirin tuh. Dari situ ngobrol sampai diskusi dengan beberapa figur besar. Ada Pak BW, ada Pak Novel, ada dulu datang di siapa dulu ya, hampir semua di podcaster dia datang untuk nyebutin mensrea ini. Emang terakhirnya di Jakarta. Iya. Tapi waktu Agustus itu ada demo dan rusuh, diundur berapa hari doang. Kan tetap tanggal 31 itu kalau nggak salah. Tapi dari beberapa di belakangnya itu saya sih mengetahui itu. Gitu. Mengetahui apa? Sedikitnya bahan penyokong materi. dia kayaknya ada riset itu ya. Dia udah minta bahannya banyak tuh ya. Nggak, lebih ke bahasa kehati-hatian lah. Bahasa hukum. Oh bahasa hukumnya dia boleh sampai mananya. Iya, kalau kata-kata ini. Panji mateng tuh ya. Tapi keren menurut saya. Kan dia baru balik dari Amerika. Iya baru balik lagi. Waktu itu. Berarti mateng tuh ya dia menyiapkannya. Maksudnya ini kan kayak ada konsultan orang hukum itu. Ini jangan kata ini hilangin. Seingat saya sih gitu. Cuma tapi bagus, kritis gitu loh. Ya itu kan salah satu bahan yang ibaratnya komedi kritis ya. Komedi kritis berarti dia persiapan juga sampai mempertimbangkan ini ntar gue dibelokinnya kemana, nggak kenanya kemana gitu ya. Panji itu emang salah satu komika paling kritis yang ada di Indonesia. Dia ikut berpolitik pula gitu kan. Dia juga materinya banyakan soal realita yang ada di sini aja gitu loh. Dan pada akhirnya mensrea ini pecah. Menurut Peci Merah, kenapa pada akhirnya dia menjadi pecah gitu loh? Padahal kan gini, stand up show-nya dia kan itu kan 3 bulan setelahnya ya. Maksudnya hampir setahun setelahnya lah ya. Mau setahun 6 bulan apa ya? 6 bulan setelahnya itu baru ditayangin sama di Netflix. Iya. Nah ketika Netflix itu lah baru nih pecah, semua protes nyala. Dan tiba-tiba ini selalu berbarengan dengan suatu insiden ya. Waktu itu kan barengannya kalau nggak salah dikit lagi kan KUHP itu diresmikan. Iya. Gimana? Sebenarnya ini kan offline-nya kan tanggal 31 Agustus. Ketika lagi rusuh-rusuhnya itu orang datang dengan kekhawatiran karena masih masa rusuh, bro. Iya. Kan masih kayak kita kali keluar nggak berani kan gitu kan. Tetap dia laksanakan. Nah, kalau emang bermasalah dulu kan yang nonton puluhan ribu. Ada Intel di situ yang disorot. Versi Panji. Oke. Ya kan yang denger banyak. Oke lah, nggak mungkin kalau ngerekam kelihatan kali ya. Tapi kalau ngerekam suara kan bisa aja, bro. Bener. Kan itu masuk sensitif. Kantongin lah penyadap suara kan. Di situ pasti ada anggota. Karena ruangan lagi panas. Gue yakin 1000% pasti ada anggota di situ. Oke. Kalau emang itu bermasalah di awal, udah pasti dilaporin, ya kan? Karena udah ada rekaman suara. Nah, terus ini kenapa viral jadi? Kenapa viral? Karena viral nih gara-garanya lebih ramai lagi, yaitu tadi tentang pelaporan anak kecil itu tadi itu,
Yang dikit-dikit ada kasus main lapor PMII ya kalau nggak salah ya. Oh nggak tahu tuh gue tuh. Itu emang iya. Iya. Kalau nggak salah juga kan anak-anak. Aliansi muda. Iya PMII lupa aku namanya. Diduga kan PMII. Terus itu kan yang dipermasalahkan ya kenapa masalahin ditonjolin ke tambang, ada NU ada PBNU karena lagi rame pada saat itu kan lagi bagi-bagian konsensi tambang kan. Tambang pertama kan menolak, Muhammadiyah menolak. Iya pada akhirnya setuju. Nah materi itu kan ditulis pada tahun sebelumnya mulai dimaininnya tuh tahun 2025-nya. Berarti kan kejadiannya lumayan panjang sebenarnya kan. Kenapa rame? Karena fakta. Bener gak? Bener lah. Kan diomongin banyak, ada Gibran, ada Fufafa, ya kan? Bener kan? Ada Prabowo diomongin, TNI Polri diomongin, Bahlil, Tambang, Bahlil, semua diomongin, dan nggak ada yang bantah. Tapi gue gini ya, itu kan banyak yang menyorot justru kan di Gibrannya gitu kan. Yang kalau dia bilang itu kan mau tahu apa yang lebih ngenes lagi, kadang wakil presiden gitu Gibran gitu kalau nggak salah, itu kan mengutip ya, koreksi gue kalau salah. Tapi responnya Gibran juga oke-oke aja. Ya wajar. Ya biasa gitu loh. Responnya Gibran tuh biasa aja. Pada akhirnya ya ketika pejabatnya sudah mulai menerima kritik gitu kan ya, yang di bawah-bawahnya kan juga harusnya menerima dong. Jadi apa yang salah? Sampai Mbak Mahfud kan pasang badan. Tenang Mas Panji, kalau di penasihat hukum saya pasang badan. Karena semua podcast yang disampaikan itu tidak ada unsur hukumnya sama sekali. Keyakinan saya itu nggak bisa dipidana. Emang nggak bisa. Nah, iya, keyakinan saya bukan keyakinan lu kan gitu. Iya. Keyakinan saya yang tahu keyakinan saya. Iya benar. Emang nggak bisa. Terus, ya kan? Tapi kan agak meresahkan pada akhirnya Mas. Ini kan jadi apa ya? Jadi ada efek. Karena suasananya masyarakat kita udah kecewa dengan bencana ini. Kekecewaan itu kan bermula dari bencana nih, masyarakat nih, terus tiba-tiba keluarlah video Netflix, walaupun itu pasca bencana ya, cuma dari rentetan itu kan jadi diingetin yang lampau-lampau, jadi viral karena apa? Bukan di Netflixnya sih sebenarnya sih, lebih di potongan. Iya loh, pasti Clippernya itu yang bikin orang mengartikan ke sana ke sini, kan bisa dibelok-belokin Clipper itu bro. Gitu. Jadi menurut lo sebenarnya komedi-komedi kayak Panji gini sah nggak sih di Indonesia tuh ada? Bisa saja, di negara lain juga ada. Nah, kan kritis. Tapi ada aliansi muda itu nggak terima apa gimana? Nah, kan orang butuh kerjaan. Ya bener ya? Iya sih, iya. Ya logika, kalau dia tidak punya kerjaan, kalau dia punya uang banyak, dia harusnya punya uang banyak dong. Ketika mungkin laporan itu mau polisi harus mondar mandir, dia harus bawa lawyer. Emang bayar pakai gorengan kan kagak mahal. Iya sih, benar. Ya, kita kan bukan orang bego, yang biayain belakang siapa yang nyuruh? Iya itu dia. Yang di Uber di situ lah diusut. Kalau NU sama Muhammadiyah ngelakuin laporin orang ini dong. Gua agak lebih takut ketika nantinya tuh setelah ada kejadian-kejadian kayak gini, banyak komedi-komedi kita tuh pada akhirnya menjadi satir ataupun jadi nggak berani gitu loh. Padahal kan kritik-kritik kayak gitu kan kritik kan banyak, ada kritikus, ada biasa kita dengar Pak Rocky Gerung, ada si Refli Harun, itu kritikus yang cuma nggak lucu, mencerdaskan. Ada kok kritikus yang dipakai suasana lucu, yaitu ada Bintang Emon, ada Panji, ada si Abdur, semua lucu. Kritikus kan kritik mereka, yang penting mereka nggak fitnah gitu. Bingung gue sama negara ini. Ya apa ya? Apa? Ya intinya kalau nggak ngerasa harusnya nggak viral. Berhubung ngerasa ini jadi viral. Bener ya? Iya benar-benar. Tapi aneh aja gitu loh. Tiba-tiba tuh ketika yang dibelanya justru malah tidak apa-apa gitu loh. Tiba-tiba dia melaporkan gitu kan, gitu tuh ada pattern-pattern yang udah mulai ketebak. Ini mah sebenarnya jadi efek kejut aja buat masyarakat bahwa tuh kan gitu loh, lu kalau mau ngelihat tuh kayak gini gitu loh. Ini lo efek lo kalau nggak kritik tuh gini doang. Padahal sebenarnya di proses juga belum tentu tuh kayaknya. Iya, dan pemerintah harus ngambil posisi di sini dalam arti ketika ada video kritis
menyebarnya lebih dahsyat, lebih mudah nyampenya dibandingkan video keberhasilan pemerintah. Pemerintah udah berhasil nih sembada pangan. Nyampe nggak ke rakyat? Kagak. Bener nggak? Iya. Saya nonton, saya akui pemerintah udah sembada pangan, stok beras sudah banyak. Tapi kan nggak nyampe video itu ke bawah, Bu. Oh, nggak dijadiin pembahasan soal sembada pangan, jadiin pembahasan mensrea. Iya, enggak masalah itunya. Berarti apa yang kurang? Pemerintah komunikasinya ke bawah kurang. Nah iya. Konsultan medianya politiknya salah, asiknya. Gue nawarin diri nih. Nawarin diri dia promosi gitu kan ya. Enggak, intinya kan itu. Peci Merah tuh buka jasa clipper video-video pidato kalian gitu ya. Asalkan pidatonya harus bagus. Iya kan harusnya nyampe keberhasilan pemerintah. Jangan disampaikan di ruang tertutup. Dan ruang tertutup itu nggak begini nyampe ke bawah. Kenapa sih pemerintah kita doyan banget ya rapat-rapat tertutup gitu? Dapat makan uang saku. Oh, bagi-bagian uang sakunya. Ya kan SPD. Oh, tandangan absen. Absen, stempel. Tak gitu. Lanjut geser sebelah. Enggak, intinya kan ya kan ada itu Bu, Komdiki Bu. Harusnya kan kita ya susah sih kalau soalnya kita masih muda, nggak susah didengerin. Kita juga punya keahlian pun juga kalau bukan siapa-siapa gak didengar bro, gak ngaruh. Iya juga sih ya. Nah, tapi gue tuh tetap yang tadi. Gue agak lebih takut ketika nanti kita mengkritik dengan cara apapun tetap salah gitu loh. Itu gue gak takut. Boleh nih ya, saya sekarang tanggal 12 Januari 2026. Ya, oke. Boleh dibuat catatan ini, dipotong nanti. Tanggal 12 Januari jam 14.42 saya menyampaikan bahwasanya tahun 2026 bakalan banyak influencer muda cerdas akan peduli akan politik. Mereka akan ngomong politik. Iya, gue. Ya, maksudnya anak muda akan berani speak up karena mereka banyak tercerdaskan. Iya, gue muda banget. Ya, nanti bakalan banyak orang-orang podcaster yang udah sepuh-sepuh, udah tua-tua bakalan tergerus dengan anak muda ini yang berani speak up karena sekarang zaman media mudah mereka untuk menyampaikan itu. Tapi kan ada KUHP. Apa? Ada KUHP. Iya kan KUHP nggak lari ke situ bro. Yang penting kan nggak fitnah. Loh. Tapi kan mengkritik kan itu kan. Oh, yang nggak boleh tuh ngatain ya. Iya kan kritik boleh, yang ngatain nggak boleh. Lo sumbing, lo ini nggak boleh. Oh, misalnya kayak nyebut nama orang terus dikatain nggak boleh. Misalnya sempet kan dulu viral tuh meme Bahlil gitu misalnya. Yang pengajian. Lu sempat datang katanya ya. Jadi ya itu kan nggak boleh kan. Yang dia pengajian 3 kali tuh kan Ya, soal itu bensin. Itu ya. Itu nggak boleh ya. Nah itu juga saya orang kan nggak setuju sama Bahlil. Saya setuju sama Bahlil tuh. Iya. Ya kenapa? Coba kalau bensin kita nggak dicampur etanol, tahu dampaknya? Apa? Amerika nyerang Indonesia. Oh. Venezuela yang diambil tambang minyak kan? Iya. Nah kita untuk dicampur etanol. Iya. Cerdas Pak Bahlil tuh. Ya karena memang bensin di Amerika juga pakai etanol. Enggak, Venezuela kan diambil ladang minyaknya. Ya minyak kayak karena nggak dicampur. Nggak dicampur etanol. Bisa begini tuh. Ya udahlah, kata-kata terakhir dari PC Merah buat masalah Panji. Mas Panji semangat perbanyak konten kreator seperti itu. Saya mendukungnya, kami mendukungnya anak muda dan banyak bibit-bibit anak muda yang mulai tercerdaskan untuk melek politik. Kita kemarin-kemarin mungkin korban politik ya. Terus sekarang udah mulai melek, mulai peduli karena sekarang kita rasakan banyak usaha-usaha orang tua kita juga kesusahan mungkin ya. Ekonomi lagi susah. Zamannya udah beda lah dirasain sekarang itu. Iya sih. Udah kayak hidup kata Ardi tuh biasa naik kereta kayak hambar gitu loh. Kayak kurang garam. Kayak gak ada tujuan tuh hidup katanya. Biasanya turun dari kereta dia beli cilok, sekarang nggak beli cilok. Iya karena nggak ada duitnya. Karena nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya udah gitu. Soalnya sama istrinya cuma dikasih buat naik kereta. Itu juga di sini flash kan, jadi dia nggak bisa jajan tuh tukang cilok. Qris dia nggak ada. Nggak bisa gitu kan, nggak ada kuotanya soalnya dia kan. Dia pakai Sian Bank. Iya. terus si kartu keretanya juga nggak bisa dikasihin ke tukang cilok kan, bang nih saya ada kartu kereta kembali ntar gitu kan. Ya intinya pemerintah jangan tutup telinga, tutup mata, tolong imbangi. Saya sangat nggak setuju kalau ada orang-orang nyerang pemerintah karena sisi lain pemerintah juga berhasil, cuman pengemasannya ke bawahnya nggak nyampe Pak. Lagi-lagi deh promosi.
promosi lagi, Bapak butuh clipper, Pak. Oh, iya benar, kita punya jasa clipper. Enggak lu doang sih, gua Ya, enggak. banyak, benar. Gua enggak. Ya nggak apa-apa, nanti Bapak bisa. Iya, gua uang Jadi bener. butuh keberhasilan pemerintah itu dikemas secara apik, secara mudah, bisa dicerna oleh kalangan bawah masyarakat ya. Jadi tahu, oh kita udah swasembada pangan. Oh kemarin bencana banyak TNI Polri dia kerja sampai tidur kecapean ninggalin anak istri, itu yang diangkat. Jadi jangan sampai kalah sama influencer yang lain. Ya mereka nggak salah benar, cuma kita jangan ngerasa ngedon itu loh. Sampai Pak Teddy kan ngomong, tolong influencer yang punya pengaruh digunakan, jangan menggiring opini. Dibalik aja, Pak, pemerintah yang punya pengaruh bikin opini yang bagus, penyampaian yang bagus tentang pencapaian pemerintah. Oh, ini gue suka nih. Oke, ini kata-kata bagus banget nih. Ini bakal menjadi penutup jangkrik bos ala Hensa hari ini. Nomor saya perlu nggak? Oh jangan, ntar aja di kolom komen. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangkrik.